bersama berkumpul di masjid yang mulia ini insyaallah dalam keadaan niat i'tikaf untuk kita insyaallah mendapatkan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Masyaallah hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan ulangan kita di dalam kitab Mukasyafatul Qulub Al-Imam Al-Ghazali. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa bi ulumihi fid darain amin. Yang mana bulan yang lalu kita membahas jihad itu ada tiga macam. Yang pertama jihad lawan kafir, yang dikatakan jihad yang kelihatan, yang sesuai dengan firman Allah, yujahiduna fisabilillah, perangilah mereka di jalannya Allah. Ada juga namanya jihad ma'a ashabil batil bil ilm wal hujjah, memerangi orang yang tidak mengetahui masalah ilmu, maksudnya orang yang ahli maksiat. Jak mana kita memerangi orang yang ahli maksiat, yaitu kita memberikan ilmu, mengajarkan kepada mereka atau orang-orang yang sesat. Ketiga, jihad melawan hawa nafsu, yang mana jihad yang tersembunyi, yang sulit, yang paling sulit yaitu jihad melawan hawa nafsu. Sudah kita bahas. Masyaallah hadirin, ikhwan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Terus kita masuk ke bab yang ke-6, Al-Babus Sadis. Bab yang ke-6 yaitu bab fil ghaflah, bab pembahasan masalah lupa. Salah kata dari kalimat ghafilah. Ya. Ghaflah. Al-ghaflatu tazidul hasra wal ghaflatu tuzilun ni'mah wa tahdu 'anil khidmah wal ghaflah tazidul hasad wal ghaflah tazidul malamah wan nadamah. Lupa menurut pandangan kita itu mungkin sesuatu yang rugi, atau mungkin ada dampak itu macam-macam dari sifat seorang yang lupa. Akulah yang biasa membuat, atau mungkin akulah kita tidak melakukan itu. Alhamdulillah untuk aku lupa tidak jadi pergi. Macam-macam bagi orang yang punya keadaan dalam keadaan lupa. Nanti kalau dalam kitab ini pembahasan ghaflah di sini tuzidul hasra, yaitu orang yang lupa ini menambahkan kerugian. Kenapa bisa dikatakan menambahkan kerugian? Kita ambil di dalam urusan dunia. Kita ambil di dalam urusan dunia. Contoh, tak kala kita bekerja, masuk jam 8, kita datang jam 8, bos ngomong kaget jam 10 ngapat, tidak dapat denda. Kita lupa, tapi jam 8 asik pegawai, jam 10 kita keluar tak tahu ada apa. Jadi kau datang, otomatis dimarahi kamu gak selama sebab lupa. Rugi gitu, gak dapat duit, dapat potongan gak? Ya. Ini dalam segi urusan dunia. Tapi kalau orang lalu yakin lu. Nah kalau dalam masalah akhirat, banyak mungkin beda ya. Offline di dalam segi akhirat mungkin masuk sholat maghrib, lupa dia. Kalau ini sudah masuk jam maghrib tadi, dengan keasikan main PS atau zaman sekarang anak muda, atau dia asik main gaplek, mungkin para muda itu akan asik main gaplek, atau dengan urusan yang dunia yang lain, lupa sehingga meninggalkan urusan akhiratnya, sholat maghrib atau sholat isya. Maka ini rugi bagi dia. Ruginya apa? Dia akan dapat siksa nanti di neraka Allah Subhanahu wa taala. Beda di dalam ilmu fikih, boleh tinggalkan sholat kalau sebab penisian, memang lupa, tapi diingat dulu. Lupa karena sebab apa? Ya, lupa karena sebab apa? Kalau lupa karena sebab kita dari umpamaan tempat dedo itu dimaafkan 14. Ya, nanti ada bab-bab yang
sebab lupa tadi, kita tadi sebelum ini lagi berzikir, tak tahu 14 udah masuk waktu sholat maghrib, tak tahu gitu, harus berzikir terus sampailah waktu sholat maghrib. Lupa kan sebab ada zikir tadi, lupa ada sebab zikir itu dimaafkan. Tapi kalau semua yang sebabkan hal-hal urusan dunia, apalagi urusan yang makruh, maka itu apalagi yang haram, itu lupa yang menghilangkan nikmat, yaitu menghilangkan untuk masuk surga. Maksudnya apa? Mendapat hukuman di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan yang dirahmati Allah taala, kalau dalam ilmu fikih itu kan ada dari sholat selain tamu itu lupa. Kedua tidur. Itu emang dia maafkan. Kalau tidurnya di sini Allahumma sholli Muhammad, contoh sudah nak masuk waktu sholat maghrib, nak masuk sholat maghrib di waktu ini, bawaan ngantuk, pegang bantal, pegang gulai, itu memang nak niat nak tidur. Itu bukan ngantuk, bukan nak tidur kamu tak sengaja, memang sengaja. Kalau mau tidur kan alamatnya pegang bantal, pegang gulai, pasti tidur. Kalau mau sengaja pasti deh. Tapi kalau udah bawaan ngantuk, mungkin kita tadi setengah 6 lagi baca astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat, dianjurkan kan 27 kali astagfirullah sampai ngantuk berat tidur sampai di rumah tadi. Buang rumah tak bangun ke? Anak kakak lagi keluarga lo. Tiba-tiba ada di tak rumah, aku belum sholat maghrib. Ini dimaafkan. Harus sholat. Ini udzur sholat seperti wong puasa. Wong puasa kan kadang ngomong kan tidur itu ibadah. Tidur itu ibadah. Tadi maksud tidur itu ibadah bukan ada juga sebabnya. Tengok dulu sebab. Kalau sebabnya tadi keasikan begadang di malam hari, main bola di malam hari, dia udah nih, atau asik nggaplek mutai ke malam ini, main intinya urusan dunia, masuk sahur dia azan subuh, sholat, habis sholat hilang dia sampai azan zuhur. Tidurnya dapat pahala tak? Tidak. Bukan ini yang dikatakan ibadat kamu sebelumnya tadi begadang untuk urusan dunia. Tapi kalau dia tidur sebelumnya untuk urusan akhirat, tidur itu dikatakan ibadah. Ini kadang-kadang orang salah mentafsirkan. Tidur di dalam bulan puasa itu ibadah. Ibadah itu dijingot sebelumnya. Nah, kita nak umpamaan Ramadan, ada majlis siang-siang, umpamaan tadi. Pengen pengajian tiba-tiba ngantuk. Di bulan Ramadan tadi dikatakan ibadah. Cuma jangan pas di dunia yang kita itu. Ya, itu diingat dari sebelum dia tidur, keadaan sebelum dia tidur, urusan dunia, urusan akhirat. Kalau dia dalam urusan akhirat, tidurnya dikatakan ibadah. Tapi kalau urusan masalah dunia capek ngomong aku tadi. Jangan nungguin balik jam 3 atau nunggu aku tidur bilang. Tidur ya bukan tidur yang mendatangkan ibadah, tapi tidur tidak mendatangkan ibadah. Kalau dalam bahasa kan kadang-kadang kan itu sering dari ustaz kita atau dari pemahaman kita kadang-kadang tidur itu ibadah. Nah, tengok dulu dari sebelum. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus juga uang yang punya penyakit lupa atau lupa itu akan menambahkan sumpahan sama kita. Sumpah apalah punya lupa jam 10 tadi. Gapat tak melo dan lo potongan gaji. Pasti nambah kesel dia tadi. Kenapa tidak melo? Ini uang yang maksud daripada lu. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus juga di sini diceritakan, kata Imam Ghazali diceritakan, anna ba'da sholihin, ada sebagian orang-orang yang soleh, ra'a ustadahu fil manami, mimpi ustadnya, mimpi gurunya, fasa'alahu ayul hasra a'lamun indakum. Maka di murid tanya sama gurunya tadi, wahai guru, kerugian yang paling besar itu kerugian apa menurut engkau wahai guru? Ini orang mimpi gurunya nanya, kerugian yang paling besar menurut engkau wahai guru itu apa? Maka gurunya ngomong hasratul ghaflah. Dia tuh kerugian lupa.
ni buat aku rugi. Kata seorang guru. Kita tentu kalau kita hidup di dalam satu hari 24 jam, kita lupa ke waktu kita untuk akhirat, tentu itu akan rugi kelak di akhirat. Waruya dikatakan pula ada seorang laki-laki dari golongan orang soleh. Ra'a waliduhu nengok mimpi ayahnya di dalam tidur, mimpi ayahnya. Faqala, maka seorang laki-laki tadi, seorang anaknya tadi yang mimpi ayahnya tadi berkata, ya abati, wahai ayahku, kaifa anta wa kaifa haluka? Faqala ya waladi, ishna fid dunya ghafilina wa mitna ghafilin. Wahai ayah, kenapa keadaan kau semacam ini? Kata anaknya tadi, kenapa kau macam ini nih wahai ayah? Maka kata seorang ayahnya tadi, wahai anakku, aku ni hidup di dunia asyik di dalam urusan dunia, nonton TV lah mungkin, nonton perkumpulan lah, nonton bioskop atau berjalan urusan dunia ketimbang akhiratnya. Asyik di rumahnya atau berjalan sana sini, akhirnya lupa aku dengan urusan akhirat. Maka pada saat itu aku di dunia orang yang lupa dan mati pun juga dalam keadaan lupa. Nah, sehingga keadaan aku semacam ini. Atau seorang ayahnya tadi, ini dari salah satu penyakit lupa. Ya, jadi walhasil jangan sampai kita tadi Allahumma shalli ala Muhammad dijauhkan daripada penyakit lupa. Karena itu merugikan hasrah, merugikan di dalam diri kita kelak nanti dah. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah SWT, lupa ini bukan hanya pada manusia baik. Sama Nabi pun ada Nabi lupa. Yaitu siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub punya penyakit lupa. Kenal lupa sekali Nabi Yakub alaihissalam. Di dalam kitab Al-Hurriyah, Nabi Yakub alaihissalam, kana Yakub sallallahu alaihi wasallam, ada itu Nabi Yakub alaihissalam muakhiran li malikil mauti fazarahu, bahwasanya malaikat maut yaitu Israel berziarah kepada Nabi Yakub, berziarah kepada Nabi Yakub alaihissalam. Faqala lahu Yakub, maka berkata Nabi Yakub alaihissalam sama malaikat maut, kalau kita didatangi lari, walaupun datang subhanallah ini malaikat bukan pasti lari tu lah, malaikat besar lari. Ini Nabi Yakub tanya sama malaikat maut tadi, ya malaikat maut, tahu ni seorang nabi. Dulu apa kalau kita kan tak tahu. Wahai malaikat maut, azairan jita, azairan jitu amqar bidan ruhi. Kata Nabi Yakub, wahai malaikat maut, kau ke sini nak berziarah, aku nak nyambut nyawa. Kata Nabi Yakub, kau ke sini nak berziarah, nak mengunjungi aku nak nyambut nyawa. Kata Nabi Yakub, lemah kalau macam ini. Kita saya bilang langsung, biar kita sekali datang nyambut. Tak kasih tahu mengawal. Faqala bal zaira, kata Nabi, kata malaikat pun tidak, aku ini cuma nak berziarah. Nak berziarah. Kalau seandainya macam kita semacam ini nak berziarah, sudah kita tanda lah datang lokal dua ni nyambutnya. Jadi walazam berziarah. Wala kesempatan ini. Kesempatan Nabi Yakub dengan ini malaikat pun ngomong berziarah, maka kesempatan Nabi Yakub alaihissalam, wa inni as'aluka hajatan. Maka Nabi Yakub ngomong, aku nak minta sesuatu sama engkau wahai malaikat maut. Minta sesuatu, satu hajat deh. Gola, maka kata malaikat maut ngomong, wa mahya, apa dia? Pengen apa hajat, apa dia yang kau inginkan? Kata malaikat. Maka Nabi Yakub kata, gola anta'limani idza dana ajali wa aradta an taqbadahu fi. Faqala na'am, arsala ilaik rusulan aw thalatha.
Maka kata Nabi Yakub tadi, ajarkan aku, tunjuk tahu aku, paham ke aku. Idza dana ajali, apabila telah dekat ajalku. Wa aradta an taqbadahu, dan kau ingin nak nyabut nyawaku, kata Nabi Yakub tadi. Apabila sudah dekat ajalanku, apabila engkau ingin menyambut nyawaku, faqala na'am, kata malaikat maut, siap. Oke, langsung gitu tadi. Ya, kata malaikat maut, arsalu ilaik au rusulain au thalatha. Aku kirim sama kau tanda-tanda 2 wahai Yakub, atau 3 tanda. Tunjuk tanda. Kesempatan Nabi Yakub dengan malaikat maut ngomong zairan berziarah. Jadi Nabi Yakub dia ngomong, aku minta hajat. Apa hajatnya kata malaikat maut? Hajat aku tunjuk tahu aku, pahamkan aku tanda-tanda kalau kau nak nyambut nyawaku. Maka kata malaikat maut, ya hai. Oke. Itu tadi, ya, aku akan kirim 2 tanda atau 3 tanda. Kata Nabi yang kata malaikat maut tadi, faqala biqabdi ruhika, falamma inqada ajalu, tak kala sudah tibanya tanggal ini, tahun ini, bulan ini, tibalah ajal malaikat Nabi Yakub alaihi salam, ada ilahi malaikat maut. Datang itu malaikat maut ke siapa tadi? Yakub alaihissalam. Malaikat Nabi Yakub berkata lagi ketemu, faqala anta ya rajita am biqabdir ruhi. Berkata itu Nabi Yakub, apakah engkau ke sini nak berziarah? Apa nak nyebut nyawa? Tanya lagi Nabi Yakub. Faqala, maka kata malaikat ngomong, biqabdir ruhika. Aku sekarang nak nyambut nyawa kau, nak nyambut nyawa engkau wahai Nabi Yakub, kata malaikat maut. Faqala, maka Nabi Yakub berkata, aulastu kunta ahbartani annaka tarsul ila rusulin aw thalatha. Nabi Yakub berkata, bukan istilah protes, ngomong, bukankah engkau tu akan mengabarkan sama aku, tak kalau kau ingin menyambut nyawaku, kau akan kirim 2 tanda atau 3 tanda. Kata Nabi Yakub, bukankah kau sudah tunjuk tahu? Iya, kata Nabi Yakub, sudah aku kirim tanda-tandanya, yaitu tanda-tandanya, kata malaikat maut, faqala li ruhika, qala qad fa'altu, sudah kulakukan, sudah aku kirim ke 2 tanda atau 3 tanda, kata malaikat maut, untuk engkau hayat. Pertama, kata malaikat maut, bayadu sya'rika ba'da sawadihi. Pertama, yaitu putihnya rambutmu setelah hitamnya. Setelah hitam, maksudnya apa? Wahai aku ketemu pertama kali sama engkau, itu rambut kau masih hitam. Sekarang yang kedua, itu rambut kau putih. Itu kirim tanda yang pertama. Kata siapa? Kata malaikat maut. Itu pertama, hati-hati yang rambutnya putih sudah. Tapi bukan memungkinkan rambut yang hitam tidak ada mati. Bisa juga matimu, bisa mati muda. Itu yang pertama. Yang kedua, wadi fi badanika ba'da qatihi. Kedua, badan kau sekarang sudah melemah. Sebelumnya kuat. Pertama aku ketemu sama engkau wahai Yakub, kau masih kuat, masih gagah. Yang kedua aku ketemu badan kau sudah lemah, tidak kuat. Itu tanda yang kedua aku kirim. Kata siapa lagi? Kata malaikat maut. Yang ketiga, wa idhina jismika ba'da istiqamatihi. Badan kau sudah bengkok, tidak terus tegak, agak bengkoknya ini. Dulu aku pertama kali ketemu sama kau, badan kau lurus, tetap tegak, sudah agak bengkok. Wahana rusuli ya Yakub, kata malaikat maut, inilah tanda-tanda wahai Yakub yang aku kirim sama engkau ila Bani Adam, sampai anak keturunan Bani Adam dan sebelum mati. Berarti tanda ini juga berlaku sampai keturunan
jadi 3 tanda yang diberikan oleh malaikat maut disebabkan pertanyaan dari Nabi Yakub itu juga berlaku untuk keturunan anak Bani Adam. Jadi untuk kita sekalian semuanya, maka berhati-hati di dalam kalau sudah ada tanda-tanda 3 semacam ini, maka hendaklah dia tadi berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ni repot. Ya, kadang-kadang manusia ini repot. Sudah rambutnya putih, bahkan umur sudah tua, asik urusan dunia ini mereka. Ngumpulkan hartanya mereka sebanyak-banyak, tidak seakan-akan dia hidup selamanya, tidak mikir ke mati lagi. Padahal cuma sekali hidupnya tadi. Orang banyak yang macam asik ngumpulkan hartanya, padahal dia itu akan mati, akan menghadapi Cak Manuk di dalam kuburan. Sebelum menghadap masuk dalam kuburan, Cak Manuk dalam sakratul mautnya. Terus setelah itu apa? Dalam kuburan, Cak Manuk nanti di akhiratnya nanti. Terus harta dia yang mengumpulkan harta nanti Cak Manuk. Cak Manuk warisannya tadi dimanfaatkan untuk apa oleh anak-anaknya tadi? Apakah untuk dibelikan narkoba atau diberikan untuk yang baik-baik, nyumbang masjid, nyumbang majlis, atau menyumbang hal-hal yang baik, pembangunan jalan? Ini manfaat. Jadi inilah tergantung kita tadi. Tergantung kita ya dari ikhwan dirahmati oleh Allah SWT. Dan terus juga jangan ada di dalam hati kita, baik yang muda-muda juga. Jangan ada seakan-akan lagi sejam lagi aku masih hidup. Jangan ada. Yakin kematian itu bisa ada seakan ini. Setelah ini mungkin bisa ada, mudah-mudahan panjang umur. Tapi jangan seakan-akan ada pagi malam lagi ngumpul sama kita. Tidak tahu malam-malam meninggal, besok kabar ngumpul. Barulah duduk sama aku tadi itu. Barulah kemarin aku ketemu. Banyak ucapan mengenai semacam ini. Kemarin barulah duduk bareng sama aku, ngopi, main, jalan bareng. Tak kata lagi ya Allah. Ucapan siapa? Ucapan kawan-kawan. Nah inilah hati-hati dalam hidup kita ini. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis qudsi. Di dalam hadis qudsi itu firman Allah, tapi Nabi Muhammad yang menjelaskan, bukan ayat Quran. Itu ada di langit yang keempat. Malaikat maut, bukan para malaikat di langit keempat berkata, setiap paginya kita nak cakap, kita tak bisa mendengar. Setiap pagi ngomong yang pertama, setiap pagi dia ngomong 3 kali ucapan. Setiap pagi dia ngomong yang pertama, wahai umur yang 40 tahun. Wahai umur yang 40 tahun. Diteriakkan oleh malaikat maut, banyak-banyaklah ibadah. Jangan sampai ibadah itu sedikit ketimbang maksiatnya lebih banyak. Ketimbang daripada ibadahnya sedikit. Hati-hati diteriakkan oleh malaikat maut yang pertama. Di dalam kitab yang lain Imam Ghazali, di kitab Ayyuh al-Walad, kalau orang itu sudah hampir umur 40 tahun, balagha hadda arba'in, 40 tahun falyatahajjas, maka dia tadi bersiap-siap. Bersiap-siap apa? Untuk melanjutkan usahanya, bukan. Untuk melanjutkan mencari hartanya, bukan. Tapi untuk persiapan menghadap akhir, itu yang utama. Yang kedua, malaikat maut ngomong lagi. Malaikat yang ada dari keempat ngomong, wahai umur yang 50 tahun. Diteriakkan, wahai umur 50 tahun. Ayolah kalian banyak-banyaklah belajar, banyak-banyaklah mencari ilmu, banyak-banyaklah ibadah. Diteriakkan oleh para malaikat. Cuma kita tak dengar. Kita tak ada. Diteriakkan. Kadang-kadang 50 tahun masih dia macam salah kadang-kadang. Kadang-kadang lagi main gabung lagi juga. Apa lagi? Kadang-kadang main layangan kencang, layangan masih ada juga. 10 tahun asik main HP, game bola tuh ting apa deh game zaman sekarang, main bola itu asik juga. Padahal diteriakkan oleh malaikat maut. Yang umur 60 tahun diteriakkan pula yang ketiga oleh malaikat maut, wahai umur yang 60 tahun. Dia teriakkan oleh para malaikat yang ada di langit keempat, wahai umur yang 60 tahun. Yang umur 60 tahun, kalau tahun tidak kata ulu lagi, tidak kata alasan lagi. Iya Ustaz, aku galak ngaji, tapi aku tak baca maco. Kemana umur sebelum 60 tadi? Banyak dongnya. Aku galak ngaji Quran banyak-banyak.
Tidak baca mah? Macam mana 10 tahun ke bawah kan? Umur 20, 30, 10 tahun, 15 ngaji mana yoga? Ya Ustaz, aku digalak ada yang habis taklim. Tapi aku sakit. Kaki, boyok, lama-lama. Sebelumnya mana? Sebelumnya mana? Inilah didiakan oleh mereka mudah-mudahan kita dijauhkan dengan Allah Muhammad, mudah-mudahan kita panjang umur, dijauhkan dari bala syurga, kita dalam keadaan husnul khatimah. Ikhwan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus juga di sini berkata Imam Abu Ali Taqwa. Imam Abu Ali Taqwa ini berkata, dakhaltu ala rajulin saleh. Aku ini pernah masuk ke rumah orang yang soleh, orang yang baik. Aku datang ke rumah orang soleh ingin menjenguk, nak menjenguk dia huwa maridun. Dia dalam keadaan sakit. Memang sunnah ya, sunnah. Hakul muslim, adal muslim di antaranya tadi selain menjawab salam yaitu menjenguk orang sakit. Ia ada teman marid, itu sunnah. Tapi ingat menjenguk orang sakit jangan lama-lama. Kita jenguk orang sakit itu ada adabnya. Cinta ku yang senang-senang. Jangan cerita ku sakit ku cak malu, hati. Kau banyak manusia, kita pikir kan macam-macam ni. Ngaku aku batu. Tahu ya? Allah kaki kau sehat, kita habis salim lagi, kita pergi ke masjid, kita kaget, kita silaturahmi, senang je. Limpah Allah besar. Di luar itu jangan ditakut-takuti kalau mungkin sakit. Lagi sakit sudah meninggal. Jangan ditakut-takuti, tapi ini nak jenguk-jenguk jangan lama-lama. Mungkin dia untuk sakit, mungkin ada dia nak pegang, mungkin dia nak kencing, malu. Tengok je dah lima orang yang semula namanya suku wujud nak nyampaikan perasaan kita selalu aja bersama dia. Senang mereka. Kadang-kadang kita saksikan yang nengok orang lain ketimbang anaknya sibuk gawe, lain cuma malam lah ibarat tadi. Ya ini adab. Kita orang nengok orang sakit ini perlu perhatikan adab. Diceritakan, bacakan sholawat dia tadi, jangan sekitar ke TV terus. TV pening kepala sekarang ni. Diceritakan sholawat, baca. Itulah yang akan memberikan manfaat bagi dia. Jadi untuk apa? Bagian ni akhirat sudah akhirat. Kalau dia tunjuk ke tasbih, akan dia dari jiwa apa kita nama kita tasbihnya ke tasbih. Fikir. Itu yang perlu diperhatikan kalau sudah sakit. Ikhwan, ini sakit itu juga. Orang yang sakit itu menghapuskan dosa. Orang yang sakit itu menghapuskan dosa. Bahkan dikatakan kalau ada orang yang tidak sakit, itu Allahumma shalli ala Muhammad, uang yang jauh dari rahmat. Maksudnya uang selama 40 hari tidak pernah timbul ujian atau musibah atau sakit, itu jauh dari rahmat Allah. Tapi kita tak boleh minta sakit, tak boleh minta musibah. Ya Allah, berilah aku musibah, ya Allah, berilah aku sakit. Tidak bisa, tak boleh. Tapi kalau datang kepada kita, kita terima. Tidak boleh kita protes. Tidak boleh itu kajian yang kemarin itu ya. Dia sakit ini juga kadang-kadang balak bagi kita, fitnah bagi kita. Ingatlah Fir'aun. Fir'aun pernah sakit. Fir'aun tidak pernah sakit. Bukan dia berani ngomong, ana rabbukum al-a'la. Saya Tuhan sekalian semua. Siapa? Fir'aun. Kenapa tidak pernah sakit? Jadilah kadang-kadang sehat juga bukan begitu. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Ali Taqwa tadi masuk ke rumah orang yang soleh. Masuk ke rumah orang yang soleh. Wong soleh tadi sakit. Wa kana minal masyayikhil kubba. Wong yang soleh tadi termasuk dari sebagian guru yang terkenal. Maksudnya apa? Orang yang hebat. Banyak orang hebat pada saat itu. Ini salah satu sanksi kok ini. Dimasukkan oleh Imam Abu Ali Taqwa. Wahaluhu talamidihi, dan sekitar daripada orang soleh tersebut ada murid-muridnya. Ada murid-murid. Wah,
bahwa ya orang soleh tadi nangis. Orang soleh tadi ya beki, menangis. Waqad balagat ardalil umur. Beliau berkata, benar-benar sudah sampai puncaknya umur bagi aku. Pokoknya dikatakan orang yang baik itu panjang umurnya. Sebaik-baiknya orang yang panjang umurnya yang taat sama Allah. Seburuk-buruknya orang yang panjang umur tapi maksiat sama Allah. Ada umur 100 tahun, ada panjang umur lebih. Itu kalau tidak salah dicegat boleh di Allah Subhanahu. Kalau kita dari negara itu sebuah lagi Banten itu ada Kiai Agus Effendi kalau tidak salah. Kurang lebih umurnya 125 tahun. 125 tahun masih gagah. Sekarang meningkat itu kurang lebih 2 tahun yang lalu. Masih gagah, didatangi oleh salah satu guru dari Solo Ali. Datang ke sana sama ya. Anaknya udah meninggal. Mana anaknya meninggal? Apa dia Ustaz kok bisa semacam langsung? Hah? Ada cocok banyak cocok aku. Mana cocok lo? Panggil cocok. Cocoknya nama Kiai Abdurrahman. Turun. Makin apa? Yang 125 tahun boyoknya tadi kakek. Masa tidak? Ini cocok dong? Iya. Makin apa? Iya. Allah. 120 tahun cocok yang umurnya tua. Oh iya 25. Makin apa kan? Ini kakek yang 125 tahun masih kuat. Itu sebaik-baik orang yang taat sama Allah. Ada juga umur yang pendek. Contoh, kalau misalnya Imam Nawawi, banyak imam-imam yang kitab kita ini, Imam Ghazali, umurnya tidak sampai 60, ada yang umurnya sampai 50. Benar, tapi ilmunya masih dipakai oleh ulama kita, masih dipakai kitabnya, masih dipakai kajian ilmunya oleh ustaz kita. Panjang nggak? Beda dengan manusia sekarang ini. 100 tahun meninggal tahlil 3 hari. Kalau ada duit 3 hari 3 ada duit lebih tambah hari ke-7. Kalau ada duit lagi sampai 40. Kalau ada duit itu ada duit setahun sekali. Lain mana hari ke-65an 7 berapa. Nah tapi ngomongin soleh Muhammad inilah pentingnya dari ahli ilmu dari orang-orang yang disebut oleh orang-orang disebut oleh para manusia. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus beliau berkata, "Faqul lahu." Anda tadi berkata, sama siapa? Sama seorang syekh tadi yang lagi nangis, yang ngomong umur aku ini lagi pojok puncaknya umur aku. Maka berkata ini seorang alim Ali Naqqa, sama seorang syekh, "Ayuhas syekh, mimma baqauka 'ala dunia." Wahai syekh, apa yang menyebabkan engkau ini menangis di pojok dunia ini? Apa yang menyebabkan engkau ini menangis di pojok dunia? Apa yang kau tangiskan? Urusan apa? Ya kita kenal orang yang soleh tidak pada cinta pada dunia. Apa yang mengakibatkan engkau bisa nangis di atas dunia ini? Wahai syekh, maka syekhnya waqala galabal abdi ala mauti salati. Beliau berkata, aku nangis bukan urusan dunia, tapi aku nangis atas hilang salat aku. Aku tidak baca salat lagi kalau aku tinggal. Tidak baca lagi aku salat. Wa kaifa dzalik? Wa qad kunta mustalliyan. Kok bisa semacam itu wahai syekh? Kata seorang ahli Naqqa, sedangkan engkau orang yang ahli salat. Qala yani qad bakitu yawmi hadha wa sajjadtu ila fi ghafla wa la rafa'tu ra'si ila fi ghafla wa hadha na'mud 'ala al-ghafla wa 'inda nafas su'ada wa ansha. Syekh tadi itu ngomong, benar, aku ahli salat benar. Aku ahli puasa benar. Tapi qad bakitu yawmi, tapi hari-hari tinggal sedikit.
Tidaklah aku sujud kecuali aku dalam keadaan lupa. Ini orang soleh sujud, kita tahu orang soleh kan dihukumi agama, tapi dia ngomong tidak aku sujud kecuali dalam keadaan lupa. Wala rafa'tu ra'si, tidak pernah aku angkat dari sujud aku kecuali aku dalam keadaan lupa. Kita kan sujud masih mikir urusan dunia kadang-kadang. Di sini mana buku video tadi. Anak apa bagian teman-teman? Ini orang soleh ngakui. Padahal dia tidak semacam ini. Padahal dia tidak. Cuma dia menggambarkan aja. Dia punya sendiri. Wa amanah aku ala dan aku takut. Aku tinggal dalam keadaan lupa. Itulah yang dikatakan oleh Syekh seorang soleh. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus disebutkan wa fi uyunil ahbab. Di dalam kitab Uyunul Ahbab disebutkan Mukira Al-Syaqiqi Al-Balkhi, dari Imam Syaqiq Al-Balkhi. Beliau itu berkata, An-nasu yaquluna salasa. Beliau berkata manusia itu berkata 3 akwal, 3 ucapan. Manusia berkata 3 ucapan. Imam Syaqiq Al-Balkhi. Wa qad khalaquha fi af'alihim. Dia melanggar ucapan tersebut dengan perbuatannya. Dia berucap tapi dia langgar dengan perbuatannya. Seperti apa? Nahnu 'abidullah wa hum ya'malu 'amalal ahrar wa hadha khilafun. Utama dia, aku ni hambanya Allah. Aku ni hambanya Allah. Tapi dia pekerjaan yang dia lakukan kehidupan sehari-hari, pekerjaan seakan-akan dia dah hidup. Seakan-akan dia hidup selamanya. Dia maksiat, dia berkhamr, dia nyabu, dia walhasil maksiat kepada Allah Subhanahu. Dia ngomong aku hambanya Allah, berucap. Tapi amal perbuatan amalan perbuatan yang seakan-akan dia hidup selama ini sikap ucapan manusia yang keluar dari ucapan manusia ini yang pertama. Yang kedua, manusia selalu ngomong innallaha kafirun bi arzaqina. Sesungguhnya Allah itu menanggung rezeki kami. Pasti kita sering dengar dari guru-guru kita. Rezeki itu ditanggung sama Allah. Ditanggung sama Allah, bertanggung sama rezeki. Kalau kamu tanggung sama rezeki, carilah rezeki dari itu. Yang mana tinggal. Tapi ditanggung sama Allah. Ngomong semacam itu, wala tatma'innu qulubuhum illa bidzikrillah. Tapi hati dia tidak tenang. Dia ngomong rezeki itu dari Allah. Rezeki dari Allah, tapi hati tidak tenang. Macam mana aku makan besok Macam mana aku ni duit kate ni? Tidak tenang hati. Jangan. Padahal dia mau rezeki itu dari Allah. Tinggal kita cari dia jalannya dari jangan. Dia berusaha dengan taat cari rezeki tadi, bukan dengan cara yang haram. Yang ketiga, yaitu wa yaqulu abdana minal maut wa hum ya'maluna a'malun laman la yamut wa hadha 'idam khilaf qawlihi. Yang ketiga, ini yang ketiga nih. Kita ni pasti mati kata. Kita pasti mati kata. Kita ni pasti mati. Tapi yang ngomong kita akan mati, tapi dia melakukan perbuatan orang yang tidak akan mati. Macam mana? Masih ngumpul ke dunia, masih jauh ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ghazali, "Fanzur li nafsika." Kata Imam Ghazali, lihat dirimu ya akhi, wahai saudaraku. Fanzur li nafsika. Kata Imam Ghazali tadi ngomong, wahai saudaraku, koreksilah dirimu. Bi ayyim badanin taqifu baina yadillahi ta'ala. Kata Imam Ghazali, di badan yang mana? Maksudnya di anggota tubuh yang mana nak kau hadapi di depan Allah? Anggota tubuh yang mana yang nak kau hadapi di
di depan Allah. Tentu yang dihadapi akan tubuh kita ini nantinya akhirat, yang akan dihadapkan oleh Allah. Seluruh anggota tubuh kita akan dihadapi di depan Allah Subhanahu wa taala. Terus Imam Ghazali melanjutkan, wa bi ayyi lisan tujibuhu wa madza taqul idza sa'alaka 'anil qalil wal katsir. Fa'idni lis-su'al jawaban wa li-jawab jawaban. Terus Imam Ghazali nanya, dengan lisan yang mana yang kamu akan menjawab apa yang akan kamu ucapkan apabila Allah bertanya sama engkau sedikit pertanyaan atau sebanyak pertanyaan. Dengan lisannya mana nak dijawab? Tentu lisannya kita. Wa'adil soal Allah itu nyiapkan pertanyaan. Allah nyiapkan pertanyaan. Jawab wal jawab sawaban. Jawabannya harus benar. Jawaban harus benar. Tidak boleh salah. Kita nak ngomong umpamaan ada sidang. Kau di dunia ini tinggalkan sholat zuhur. Kau ini di dunia tinggalkan sholat subuh. Kau ini di dunia subuhnya siang terus. Ditiak. Oh iya ya Allah. Tak baca kita ngomong tidak. Bisa ngomong nawe. Nah iya. Tak baca kita no. Ditiakkan juga Allah sholat di majlis itu. Di masjid itu ada sholat berjamaah dilakukan. Ada majlis taklimnya. Ada pengajiannya. Atau ada acara tahlilnya. Kenapa tidak pergi ibadah dari Allah Muhammad wa bi'ayyi lisan? Ikut umpamanya nonton TV umpamanya tadi. Tak pada ya kita nak kita bohong kan lisan kita tak. Tadi itulah pertanyaan itu akan disediakan oleh Allah dan dijawab harus dengan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu khabirun, maha mengetahui bima ta'malun, apa yang kita lakukan. Minal khairi, dari kebaikan Allah maha tahu. Wa minasyarri, dari perbuatan buruk kita Allah maha mengetahui. Thumma wa'idul mu'min bi an la yatma'ahu bi ayyuhibbu bisirri wa alaniyah. Kemudian Imam Ghazali kemudian menasihati orang-orang mukmin bi an la yatma'ahu, Allah juga maha mengetahui. Kalau ada orang menasihati kepada orang yang mukmin, jangan sampai kalian meninggalkan perkara yang diperintahkan oleh Allah. Allah juga maha mengetahui. Ma'asyal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilahi azan. 5 menit lagi. Ada satu nisab sudah ditutup nih. Allah Rahmat ja'a fil khabari 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kabar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, maktubun 'ala sakil arsy, tertulis di tiang arsy. Itu di tiang arsy itu tertulis kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana ti'un, saya orang yang taat. Tiang arsy itu berkata, saya orang yang taat. Man aqa'ani, barang siapa yang taat sama aku, dalam tulisan tiang arsy tadi. Wa muhibbu man ahabbani, dan cinta kepada orang yang mencintai aku, kata Nabi. Kamu yang tadi aku orang yang taat, kata Nabi ya. Terus selanjutnya, man aqani, barang siapa cinta sama orang yang taat sama aku. Wa muhibbun man ahabbani, barang siapa cinta sama orang yang aku, barang siapa cinta kepada orang yang cinta sama aku. Wa mujibun man da'ani, barang dan orang yang menjawab tak kala orang tersebut memanggil aku. Ya, manggil nama Rasulullah. Ya, wa ghafari wa ghafara liman istaghfarni, dan minta ampun kepada orang yang minta ampun sama aku. Maksudnya apa dalam perkataan ini? Orang yang taat sama aku, maksudnya di sini Allah Muhammad selamat. Orang yang mengikuti Nabi Muhammad selamat. Itu yang maksud dari kalam maktubun ala sakil arsy. Fayambaghi lil 'aqil. Maka Imam Al-Ghazali menambahkan lagi, selayaknya bagi orang yang berakal ayyuti'illaha bil khawfi wal ikhlasi fi ta'atihi wal ridha bi qada'ihi was sabri ala bala'ihi bi syukri ala ni'amihi wal qana'ah bi idahi yaqulu Allah ta'ala fil hadits. Saya singkat tapi tidak terjejel. Selayaknya bagi orang yang taat sama Allah
itu dia harus sifat yang takut terus. Kita sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, puasa, itu tak ada Allah. Dikatakan taat sama Allah deh. Sholat subuh, 5 waktu, puasa, zikir, termasuk orang yang taat sama Allah dah. Taat itu. Tahu? Tapi diusahakan ini ada penyakit khauf. Khauf ini rasa takut. Ketika kita sholat ada rasa takut, no. Gemeter. Seakan-akan kita lagi ngadep Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Haddad, wajib Haddad itu sudah takbir, retak dindingnya. Imam Ali karamullahu wajhah. Terus yang kedua, yaitu kita kalau kita taat sama Allah ada sifat ikhlas. Ada ikhlasnya. Kita ni kadang-kadang ibadah manusia ibadah tapi ibadah kadang-kadang enggak. Lagi masalah sedekah. Kau tidak sokongnya lalu duit 20 juta. Ombong main 17.000. Ombong tidak ikhlas yang macam itu. Mungkin. Ada pun yang bersedekah sudah kencang tak boleh ngomong. Tak usah cerita lagi. Sudah. Ketika dia buka ikhlas. Kalau seandainya ini boleh tak? Kita ni genjot cerita sama ini, tapi hati-hati. Kalau tujuan untuk tahadus nikmat aku tadi nak nyumbang masjid itu 20 juta. Tujuannya untuk apa? Supaya orang lain melok nyumbang. Itu tak apa-apa. Tahadus nikmat. Cuma hati-hati dalam hati tadi. Nah, hati-hati jangan sampai ada niat sombong. Nah ini, orang yang taat sama Allah harus ada sifat besar sebagai ikhlas dan percaya ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus juga Imam boleh habis 1 menit. Dan yang terakhir ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya sabar atas segala pujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah